Band barat pertama lu apa? Nggak ada. Norak lu. Kenapa harus ngomongin barat mulu? Makanya gua nggak malu jadi orang Betawi. Kalau lu kan malu. Kalau gue sih emang gak nonton. Kagak malu. Malu. Waktu itu situasinya beda. Kita harus progresif. Oh, kalau waktu itu di zaman itu di pagar rumah lo harus ada sajadah ya? Sama kaligrafi ya? Kagak. Enggak. Karena bokap gua kan mukanya Benyamin banget. Oh. Cuma gua aja anak yang nggak boleh keluar ya? Anak kamu jangan keluar, kamu Cina banget. Gua pulang Eptanas nih, naik apa? Ngebak. Karena nggak ada angkot kan di Tangerang. Iya. Nyampe rumah, BM. BM, nyampe rumah. Mau kemana lagi kamu? Kata nyokap gua. Iya. Mau ikutan mah. Teman-teman pada ngejarah. Iya. Diomel, digampar gua sama nyokap gua. Iya. Lu nggak ngaca muka lu. Kenapa? Muka lu kayak Cina. Terus muka lu dipilok sama nyokap lu. Iya. Dipakein celak dikit aja. di jidatnya tempelin kaligrafi. Sini jidat kamu, itemin dulu. Gitu. Emang zaman lu udah belum ada lah. ada. Belum zaman ini. Ahli sujud. Kalau lu dari Tangerang, berarti lu Cibeng dong. Enggak sih, karena gue lahir keluarga kan Kemayoran. Oh, Lahir gue di Priok. Oke. Tapi Lu lahir di Panci dong berarti. Priuk. Panci bin gosong. Priuk nasi. Pancing gosong iya. Kuburan yang kalau ditemukan Bisa, masih Panci iya, dulu ya. bisa. Di Bekasi. Tapi emang benar. Itu orang Betawi asal nyeblak Kata aja. lu kok kagak gosong ya? Kagak. Jangan lu anak pungut. Iya, sipit sendiri. Iya, soalnya adek lu kan rada kerang dikit. Iya. Iya, adenya di kerang, tatoan habis pala-pala, Bang. Heeh. Warnanya ada kerang, dia doang nih kontrasnya rada naik. Iya. Telepon nyokap gue dulu ya. Iya. Kayaknya lu ini ya, Buat anugerah anak yang ini. tertukar ya. Agak anak kembalian somai. Apa lu jat anak pancingan kali lu? Ah, dia pungut Lo. Anak pancingan ya. Iya. Maksudnya dapat mujair, anak dapatin anak galatama ini. keluarnya julung-julung. Dapatnya lohan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke BTW Indahu. Kenapa masih dia? Ini padahal bintang tamu yang ditunggu-tunggu. Gua Irfan. Gue Maxi. Gua Azer. Rokok Jack. Kita hari ini kedatangan bintang tamu yang kita udah tungguin 83 episode akhirnya nyampe juga kemarin. Episode pertama. Dari episode pertama. Katanya itu udah Itu kapan episode pertama tuh? episode Zaman 2 bulan yang Jurassic. lalu. Iya, Bang, Jama- kita PDMD. Tahun lalu. Bales, Bang, ya. Tahun lalu ya? Lalu. Kenalin dulu, coba. Lu kan udah sering DM, coba kenalin siapa? Pertama kali gue bikin podcast ini, gue ngobrol sama Irfan, sama Max. Ini siapa nih kira-kira nih ya? Kita harus cari apa yang benar-benar paham banget nih Soal Narsumnya ya. narsumnya. Terus gue langsung berpikir JJ Rizal nih kayaknya. oh nih. ada pikirannya itu ya. Ada, dulu masih ada. Terus ya di kontak-kontak kagak dibalas. Kayak mau nanya nih. Mumpung kita lagi Ntar ngetek dulu nih. kenal lu. Jadi ini hari ini bintang tamunya Bang JJ Rizal gitu loh. Ini Instagramnya. Nah, apa kabar Bang JJ? Kabar baik. Sebel banget gua. Orang-orang ini kagak pernah mau nanyain apa kabar, kagak main ngobrol aja. Apa kabar? Biar akrab. Coba lihat DM lo dari tanggal berapa, tahun Coba berapa. Iya, lihat benar, dulu. benar, tuh, Lihat coba. dulu. Coba Sampai lihat udah deh. gue hapus, gue unfollow. Dia sempat bilang ini apa gara-gara gua nggak centang biru kali gua bilang kali ya. Ya Allah. Emang yang gue terima yang lingkaran biru sih. KB dong, KB di kanan biru. MBG juga lingkarannya biru. Panjang banget. Tuh. September. 4 September Selamat siang 2025. Bang JJ, perkenalkan saya Ajer. Interview. Lo mau tau? Nih Bang. 4 September tahun. Tahun kemarin. Oh, lagi di Mozambik itu.
Enggak, lu mau tau Percuma enggak? juga kalau gua bilang bisa kan. Ongkosnya berat tuh keluar dari Iya, hutan. iya, iya. Lu ada yang salah dari DM lu. Apa itu? Nama orang Betawi pakai assalamualaikum, Bang JJ. Ada enggak? Enggak ada pasti lu. Nggak ada. Selamat siang lu. Iya, selamat siang, assalamualaikum. Cornelis the Hotman lu. Oh, selamat Oh, iya. Bisa kalau siang. yang Selamat pakai- siang, salam sejahtera gue. Oh, Om Swastiastu. Nama budaya. Nama budaya. Salam Oh, kebajikan. pasti ini staf sus. Makanya gak dibales. Amin. Soalnya modelnya emang status kan sekarang cepak-cepak gini, Bang. Iya. Anjay. Lanjut. Nggak kenapa lanjut, lu langsung nanya. Lu kan yang penasaran selama ini. Kenapa emang lu mau ngundang Bang JJ? Kenapa? Nah, itu kita tanya dulu, Bang. Nih, sebelum kita mulai ya kan. Kita mulai dulu, emang kenapa lu penasaran sama Bang JJ nih? Karena gue kan suka. Bang, silakan nih, Bang, nih ada gorengan. Silakan di Gue kaum berbahan. Sehari-hari gue nontonin YouTube. Dan kalau ada dan gue suka sejarah. Neo Historia kayak gitu-gitu. Gue follow Instagramnya Bang JJ juga. Itu lu unfollow lagi kan? Enggak, kalau Twitter kagak. parah. Kalau Twitter kagak. Emang orang kalau centang biru sombong. Iya. Lanjut. Nah, begitu gua tahu dia orang Betawi, wah anjir, ya udah, dia nih. Emang lu pikir gua orang mana? Tahu. Kenapa Orang dia gue Depok percaya kali. pasti bilang gitu Bang JJ nih. Gak tahu juga kagak tahu. Anjing. Kok gue percaya lagi sama dia? Ya, Astagfirullah. itu teman. Konsep kan jangan kan bener ya, bohongnya juga kita percaya. Iya. Iya. Enggak, Akhirnya? karena gua pernah ngeliat lu yang di interview Begino ya. Bang ya. Itu kan ngomongin budaya Betawi, terus ada beberapa kali juga di YouTube lu ngomongin orang Betawi dari mulai protonya ya. Yang awal-awal banget tuh tahun sebelum Belanda datang, VOC datang segala macam. Udah di YouTube itu. Enggak, doi cerita. Iya. Susah ya. Ya udah coba. Iya, lanjut. Kenapa sih kayak emosional gitu? Dan gue suka teorinya Bang JJ. Dan dia nggak biasanya kan sorry nih orang Jarawan. Betawi kan Oh, Betawi. ya udah gitu aja apa Orang Betawi gitu aja emang. nggak Betawi banget yang kayak oh begini nggak bisa harus darah harus gini. Nah penjelasannya beliau masuk di kepala gue. Oke. Nggak harus darah, nggak harus segala macem. Apa kadang Nggak kayak orang Yahudi lah. Enggak, orang Yahudi enggak harus pakai darah. Sekarang bisa pakai sertifikat juga boleh. Sekarang orangnya udah ada, lu mau nanya apa? Iya. Sekarang orangnya udah ada nih. Gue datengin mau nanya apa? Gue boleh gampar deh. Orangnya udah ada, lu mau nanya apa? Banyak. Tapi Banyak. satu-satu aja dulu. Iya, satu-satu. Iya. Dimulai dari Kojek dulu yang mau nanya soalnya. Gue udah sering nanya kalau gue mah. Ya nggak apa-apa kan, Ngobrol, sering nanya. Kan nih warga kita belum pada tahu. Iya. Nah sebenarnya kan podcast ini nih Bang ya, namanya BTW in the Hood. Wah, kalau kata Bang JJ kenapa nggak in the hoy aja katanya gitu kan? Iya juga ya. Juga ya. Iya karena Biar agak lebih menjual ya. Clickbait banget ya. iya dan sekarang kan ya orang kenalnya Bang JJ Rizal nih sejarawan gitu ya, yang kadang-kadang menjelaskan tentang Jakarta. Dan Bang JJ ini juga lulusan FIB UI ya Bang. Lu pernah ngajar juga nggak sih FIB UI? Enggak ya? Enggak bisa. Nggak bisa ya ngajar ya? Susah karena kan ngerawat orang ya. Heeh. Capek kan ngerawat orang. Iya, Ngerawat apalagi ikan koi aja susah apalagi ngerawat orang. di Fakultas Ilmu Budaya UI kuliah Apa tadi? FIB. FIB. Iya. Nah, pertanyaan gua adalah ketika kenapa gua menyangkut ke FIB UI, gimana ya tanggapan Bang JJ kemarin ada yang cokipan laki sama laki di UI? Oh bagus, ada kemajuan itu, progresif. Salah nanya. Oh. Simbol bahwa UI itu demokratis itu menurut gua itu. Dan di negara-negara demokrasi pasti ada yang begitu-begitu. Hanya di negara fasis yang nggak ada kayak gitu. Iya, seriusan. Cobain zaman Hitler nggak ada loh. Zaman Soeharto ada nggak yang berani? Nggak ada yang berani. Kan masuk list homo gitu dibunuh di zaman itu. Iya. Homofobia.
namanya itu. Gue udah bingung nih. Gue lihat sih, gue lihat. Gue nggak mau lihat lama. Ya ngapain? Cukup gue baca doang. Aduh, racun gue bilang. Pas gue baca gitu kan ini set udah gue udah skip deh, gue skip deh. Ya informasi boleh lah. Boleh informasi, tapi kalau disambungin lagi kan kayak orang Betawi itu kan sebenarnya kan deket banget sama agama ya. Yang begitu-begitu pasti anti gitu. Bang, kenapa sih Betawi itu sama agama tuh kayak dilekatin banget. Emang sebegitu lekatnya orang Betawi sama agama? Ada ngasosi ngaji sholat silat gitu. Enggak semua lekat. Orang Betawi semuanya lekat sih. Iya. Kalau misalnya dia dibilang nggak lekat sama praktek-praktek yang bertentangan dengan agama, coba bayangin kalau ngaji lu kan potong ayam hitam ayam putih. Iya. Itu aja udah Bacanya syirik kulhu ya. nyungsang coba. Nyungsang. Iya, dibalik. Dibalik. Dari belakang ke depan bacanya gimana itu? Kulhu nyungsang bentar. Iya, nyungsang kan kepalanya Kepala di dulu, kepala di dulu kaki, terbalik. kakinya di Kepala. kepala, nyungsang terbalik. Oh, Nah, iya, jadi praktek misalnya lu nikahan mempersyaratkan roti buaya. Kalau lu kagak bawa, gimana kata calon mertua lu? Wah, nih begajulan nih anak gua bakal disia-siain, bakal kagak dianggap, kagak punya kesetiaan. roti dari roti Cuma buaya gara-gara doang. buaya Iya, doang buaya tuh. itu kan praktek pra-Islam, jahiliyah. Pagan ya. Iya. Tam. Nah, ini menarik ya kan. Iya. Maksudnya awal mula si roti buaya tuh bagaimana sih Bre Bang? Yes, kayak praktek-praktek itu loh Bang, kawin masih bawa roti buaya, simbol Ya kesetiaan. itu, jadi nggak bisa misalnya kita mau ngelihat orang Betawi itu identik dengan Islam. Bukannya pendapat itu salah, menurut gue pendapat itu benar banget. Ya. Tapi juga orang Betawi itu nggak menolak praktek-praktek yang dianggap oleh Islam sebenarnya bertentangan sebagai praktek jahiliyah. Misalnya penghormatan terhadap buaya, itu kan disajen. Ya. Dalam orang Betawi ada istilah ngancak. Coba lu pergi ke tempatnya siapa tuh di Kali Pesanggerahan, Bang Idin. Bang Idin. Bang Idin tuh dihormati karena dia menerapkan praktek-praktek pra-Islam. Sebelum agama Islam datang, bagaimana praktek tradisional itu memelihara sungai, salah satunya dengan ngancak terhadap apa yang hidup di sekitar Ciliwung, di sekitar sungai. Dan praktek ini nggak ada. Di kebudayaan Sunda yang besar, di kebudayaan Jawa nggak ada. Sementara Betawi itu kan diapit dua kebudayaan besar, Sunda sama Jawa. Tapi nggak jadi Sunda, nggak jadi Jawa, dia membentuk kebudayaan sendiri. Dan itu ditentukan oleh geografinya, sungai yang banyak. Coba aja buka peta. Berapa sungai di Jakarta? 13. Biangnya doang, anaknya belum. Iya, belum anaknya. Dan kalau kita buka arsip-arsip kolonial, itu kita dengan mudah dapat cerita bagaimana orang itu berjumpa dengan buaya. Waktu mertuanya Kojek ini jadi menteri, berapa kali dia sendiri dapat berita buaya kan? Buaya darat atau buaya api? Kali-kali. Kali-kali. Itu. Ada buaya. Jadi sampai sekarang kali-kali Jakarta itu dihuni oleh buaya. Oke, nah ini kita mundur dikit dulu nih Bang nih. Sebelum Balik ke sampai mertuanya dia yang jadi menteri. akhirnya lu bisa nyerang dia. Betawi bos. Ya Betawi yang dianggap nggak sekolah kan banyak yang jadi pejabat juga. Nah, Lanjut. ini Jadi sebelum, enggak. sebelum kita ngomongin lanjut sebelum pra Islam loh ya. Sebenarnya nih sebelum kan itu kan soalnya gue masih belum nyambung nih Bang nih. Sebenarnya kalau ditarik ke belakang dulu nih, sebenarnya orang Betawi itu siapa ya? Supaya bisa masuk tuh tadi ke area pra Islamnya dan segala macamnya itu Bang. Ya kalau melihat peninggalan sejarah itu kan tahun 1970, pertanyaan lu tuh ditanya juga sama gubernur kita yang sangat terkenal namanya Ali Sadikin. Siapa tuh namanya orang Betawi gitu. Dia pergi ke UI, nggak ada yang bisa jawab. Akhirnya dibikin Praloka Karya Kebudayaan Betawi tahun 1976. Nah, dalam Praloka Karya itu salah satu aktivitas yang muncul adalah aktivitas untuk menjawab secara arkeologis. Artinya ada penggalian tuh. Penggalian untuk menemukan artefak yang bisa ngasih lihat bahwa kawasan ini udah dihuni paling tua tahun berapa. Karbonnya ke masa apa begitu. Nah, ternyata ditemukanlah tuh di sepanjang daerah aliran Ciliwung itu banyak yang orang condet sebutnya gigi gledek. Itu kapak perimbas. Jadi
di daerah aliran Sungai Ciliwung itu 3.000 tahun sebelum Masehi itu udah ada penghuni, udah ada hunian, udah ada hamba Allah yang pada tinggal di situ. Oke. Prasejarah ini berarti Bang. Iya, prasejarah. Oh berarti nariknya sampai sejauh itu bang? Iya. Nah, jadi udah ada kehidupan nih. Dan kehidupannya itu bahkan bengkel kan sangat tua kan. Sebelum Condet itu ada di Depok, di perbatasan Jakarta Selatan dengan Depok. Ya, di Kelapa II. Oke. Itu bahkan situsnya udah perbengkelan, Bang. Jadi perbengkelan itu udah memproduksi segala macam gitu loh, peralatan untuk hidup. Nah, nih hamba Allah inilah yang disebut orang yang menjadi awal penghuni kawasan yang kita sebut kemudian sebagai Jakarta. Oke. Proto ya Bang. Yang lu mau sebut apa ini? Ya belum ada namanya. Nanti kemudian ada sensus di tahun 1930-an. 1930 tuh ya. Iya, sensus Volkstelling namanya. Ada muncul 80.000 orang. Kok nih orang nggak bisa dijelasin dia etniknya apa? Karena Sunda bukan, Jawa bukan, Cina bukan, Arab bukan, ya kan? Berbahasa Melayu tapi bukan Melayu kayak gitu ya. Campur nggak jelas begitu. Akhirnya disebut Batavian. Nah, tapi Batavian ini tidak ada koneksinya dengan orang-orang yang tinggal di tepian Ciliwung di masa sebelum Masehi itu. Ini evolusi kedua. Setelah orang-orang Eropa tuh datang, kan Belanda nih ngambil kota yang sudah jadi kota bandar. Oke. Jadi masyarakat sungai ini bertumbuh nih. Yang ditemukan artefaknya itu. Ya bertumbuh dan membuat satu kawasan kota bandar namanya Kalapa begitu. Nah, itu banyak sumbernya tuh menjelaskan tentang Kalapa ini ya. Sumber Portugis ya, ada juga sumber kayak sumber Sunda begitu tuh nyebut juga sebagai pelabuhan yang besar. Di situ udah tinggal macam-macam etnik dan bangsa. Bahkan Belanda waktu datang bilang ada pemukiman orang Cina gitu. Terus ada pemukiman orang Hadramaut kayak gitu. Nah, nanti Belanda begitu ngerebut jadi kota Batavia, kan ini kota kosong. Ditarik-tariklah orang dari mana-mana. Makanya banyak perkampungan, namanya ada Kampung Jawa, Ambon, Kampung Bugis, Kampung Ambon, Kampung Melayu, Kampung Bali sampai ada dua begitu ya. Kampung Bandan, kayak Kampung Makassar kayak gitu. Nah, bayangan mereka ini kampung-kampung ini yang tinggal hanya etnik-etnik tertentu, tapi salah kan, orang nggak bisa menolak cinta. Nice. Anak perjaka kampung Kampung Melayu ngelihat anak perawan Kampung Bugis, cakep juga nih. Kagak bisa dilarang kan, kalau lu mau pacaran dia aja kagak bisa dilarang berarti. Lompat lah nih, mau ada pasan style, mau ada pasan stelsel gitu ya, ada weekend stelsel, pembatasan kampung nggak boleh bergerak, harus pakai izin, kagak bisa, orang cinta. Nafsu Dia soalnya bang. mindik-mindik malam kan. Iya, tiba-tiba. Keseringan juga malam memang bang. Udah. Nah, bayangin kan, yang tadi dibayangin nih Kampung Bali cuma orang Bali, Kampung Jawa cuma orang Jawa, Kampung Bandan cuma orang Banda. Tiba-tiba menurut arsip-arsip, kok banyak terjadi perkawinan antar etnik di dalamnya. Silang lah tuh. Iya. Nah, inilah turun temurun. Orang Bali ngawin sama Jawa, kagak bisa ngomong Jawa, nggak bisa ngomong Bali, ngomongnya cara Melayu. Melayunya yang beda sama Melayu di Sumatera. Nah, inilah yang muncul jadi komunitas baru. Siapa nih hamba Allah? Nggak bisa disebut. Maka disebutlah Batavian. Tapi kalau mau lihat evolusinya ya jauh sebelum itu. Jadi ada evolusi yang pertama yang tinggal di daerah aliran Ciliwung. Bantaran kali ya. Lalu evolusi yang kedua. Nah, jadi kalau kita mau ngomong menjawab pertanyaan itu, ya pertanyaannya siapa itu Betawi? Ya mereka yang dalam sejarahnya tuh tinggal di sepanjang daerah aliran Sungai Ciliwung dan menghasilkan kebudayaan sungai. Apa itu kebudayaan sungai? Roti buaya. Iya, tapi kan rotinya tuh Belanda. Iya kan? Iya kan, berarti ini kebudayaan adaptif gitu, menerima, kemudian jadi besar, memproduksi macam-macam aneka kebudayaan. Ya kan? Dia ngelihat orang lain itu bukan masalah, tapi sumber kekuatan untuk bikin budaya yang lebih besar. Nah, itulah yang bikin orang Betawi itu menjadi unik. Nah, keunikannya inilah yang kemudian membuat orang yang asal usulnya dari manapun, kayak Hari de Pretes misalnya orang Manado,
ngerasa sangat Betawi. Wakil gubernur yang sekarang nah Hambaung lo yang namanya Rano Karno itu ya kan. ya itu kan orang Minang. Iya. Bahkan Binyamin itu bukan pure orang Betawi. Oh, gitu? Bokapnya Purworejo. Iya. Oh. Iya kan? Nah, jadi ini semua yang disebut menghasilkan satu kebudayaan yang apa ya, bahasa orang Bojong Kenyotnya tuh comprehensible gitu. Iya kan? Artinya dia tuh fleksibel gitu. Nah, itu yang membuat siapa aja yang datang ke Jakarta itu ngerasa asik ya kalau ngomong kok nggak pakai grammar katanya gitu. Kalau di Jawa kan ada unggah-unggu gitu kan, ada kromo Inggil, kromo Madio di Jawa. Betawi kagak ada. Di Sunda juga kayak gitu, ada peringkat-peringkatnya. Di Betawi nggak ada. Makanya wah enak banget nih, demokratis banget ya begitu ya. Iya kan? Nah, apa waktu kawin begitu kan? Yang perempuan dandan cara Arab. Dandan cara Cina, yang laki-laki dandan cara Arab. Lah kita sekarang Cina sama Arab kayak bekelahi mulu kan. Lah orang Betawi enggak. Iya kan? Kawinannya kok apa menggambarkan satu proyek yang jauh di atas toleransi gitu, jauh di atas pluralisme. Jadi sebenarnya kalau bilang ya Betawi itu bener-bener campuran berbagai macam budaya ya karena ya itu yang paling menarik dia itu adalah dia inklusif, dia terbuka gitu ya. Lu mau masuk silahkan, tapi gue nggak janji jadinya akan kayak apa. Persis kayak Binyamin kan semuanya ditelen. Seriosa gue telen, tapi lu denger gak lagunya jadinya kayak apa? Nggak janji gue. Blues datang, nggak apa-apa gue pakai blues. Jadinya nggak jelas ya, tapi itu bluesnya Binyamin gitu. Ya kan, Kinan Nasution sampai mabok, kok bisa jadi begini begitu. Keren lagi. Iya kan, semuanya diterima. Gambang Semarang diterima, terus Gambang Kromong diterima, jazz diterima, semuanya dangdut gitu, semua. Tapi jadinya nggak janji ya akan kayak apa. Gitu. Ya itu inklusivitasnya yang paling keren yang menurut saya itu yang menandakan kebetawian. Oh, jadi inklusivitas itu yang akhirnya membentuk budaya Betawi sampai saat ini. Iya, akhirnya semua orang kepengen jadi Betawi karena dia itu modern banget. Ibarat kata semua nilai yang kita anggap anti yang kita anggap itu nggak sesuai dengan modernitas kayak feodalisme gitu kan, itu kelihatan dalam Betawi itu ditolak banget begitu. Ibarat kata tongkrongannya asik ya Bang ya. Ya iya. Ya itu kan jadi semua orang kepengen jadi Betawi. Sinetron itu kan disulap semua jadi Betawi. Buat saya tuh sinetron bukan ngasih lihat orang Betawi bodoh, justru mengasih lihat orang Betawi itu orang-orang yang bisa memproduksi kebudayaan yang bahkan seluruh sinetron kepengen ada unsur Betawi di dalamnya. Bukan ngasih lihat orang Betawi bodoh. Mungkin itu peran-perannya, tapi secara keseluruhan bahkan presiden, wakil presiden, menteri kan ngomong pakein. Iya. Masupin, keluarin, edarin. Semua itu. Presiden sekarang gue. Nah, iya Gue berlu gue. presiden. Iya benar. Iya. Presiden yang mana, Jack? Yang sekarang. Presiden apa? Pak Prabowo. Oh, Pak Prabowo. Kalau ngomong tuh gue, lo gitu, nyaman dengan hal itu. Ya artinya tuh itu sukses kebudayaan Betawi yang orang nggak mau anggap. Orang suka ngomong, wah kebudayaan Betawi nggak di hero gitu, nggak dianggap mundur ini sekarang. Menurut saya itu pandangannya harus diberesin itu buat saya. Didekonstruksi Bang. Bukan didekonstruksi, maksudnya apa? Diassembling. Dirakit lagi. Iya. Jadi dengan penjelasan dengan kondisi seperti itu, pertanyaan selanjutnya yang di adalah otakku adalah berarti ada possibility di mana akhirnya Betawi ini akan terus berevolusi. Artinya dia kebudayaan yang sukses. Kebudayaan yang nggak sukses kan kebudayaan yang nggak bisa hidup terus. Dia Betawi ini terus dapat pendukung bahasanya. Coba ketika bahasa Bali menurun, penuturnya Jawa menurun, Sunda menurun walaupun ada KDM. Ya kan? Mau dia ngamuk-ngamuk marah-marah tapi penutur turun, bahasa Minang turun, seluruh bahasa ibu kita tuh menurun. Tapi bahasa Betawi
Ya. Sampai Beradaptasi presiden terus. ngomong sinetron semua pakai cara omong Betawi, cara omong Melayu dialek Jakarta, dan dialek Jakarta itu dengan bahasa Betawi kan bentuk evolusi yang baru gitu. Iya. Dan itu menandakan ada kemampuan adaptifnya yang luar biasa yang membuat kebudayaan ini akhirnya survive, menyaingi kebudayaan nasional, bahkan menjadi kebudayaan nasional. Misalnya dalam bahasa, kan semua omong berlu gue, Iya. bersih dong ke, iya dong, Iya apa dong, ke, apa kek gitu. di mana coba yang nggak pakai gitu? Iya sih. Gitu. Kenapa Kenapa sih Kan gitu? produk. Tapi apa karena memang kota Jakarta kan pusatnya dari semua kota-kota di Indonesia nih, Bang. Maksudnya Orang core-nya datang gitu. karena di sini, karena mereka jadi ikut seperti itu gitu. Iya, artinya kalau mungkin nggak kota Jakarta itu dengan kebudayaan Betawinya itu tuh punya kemampuan untuk menampung kosmopolitanisme. Belum tentu kota yang lain bisa. Iya. Ya Belum mungkin, tentu Bandung bisa, belum tentu ya mungkin Jogja kalau misalkan bisa. kota Jakarta ada di Bandung mungkin bisa semua bahasa, akhirnya jadi bahasa Sunda semua Nah, kan. itu namanya basis budaya. Jadi kita nggak bisa misalnya andaikan. Nanti nggak andaikan, yang nyanyi aja kalau andaikan mah. Berarti karena ibu Kayak kota aneh. juga pengaruh ya, Bang. Andai ini bisa. Jadi Iya, Bang. Ya. jadi Ya, karena seben- ibu kota juga ngaruh juga, ibu kota Jakarta gitu. Iya. karena karena kefleksibilitasan ini, karena keinklusivitasan ini, akhirnya Jakarta yang memang akhirnya menjadi ibu kota bisa mengabsorb ke semua ini tanpa harus ada tanpa terkotak-kotak ujungnya. Dia bisa membuat akar itu akar itu tumbuh sangat dalam sehingga apapun yang dibayangkan misal untuk memindahkan ibu kota itu menjadi hal yang mustahil. Nggak bisa, nggak mampu, dan itu bukan hanya dilakukan hari ini, udah berkali-kali. Nggak bisa, karena apa? Karena ada faktor kultural historis yang punya kemampuan. Mungkin orang nggak bertanya, tapi orang merasakan apa kita punya satu kebudayaan bersama begitu ya, yang membuat kita itu punya ikatan gitu sebagai masyarakat kota begitu. Itu belum tentu bisa dijawab. Itu disebut masih Itu kan pengandaian dikreat dalam periode yang panjang dan dengan kemampuan budaya yang nggak semua kebudayaan punya inklusivitas itu. Ya makanya kadang-kadang orang ketika apa namanya mencari hidup di Jakarta, terus orang pulang kampung pakai gue lo, mereka bilang oh Jakarta sentris nih sekarang nih gitu kan. Iya, Kan itu ya udah pengaruhnya ya, dia ngerasa bangga aja dengan udah ngomong gue lo, walaupun jadi gua ya. Gua pakai H. Anak ibu kota soalnya kan. Iya. Ibu kota lo, yo. Nah, itu berarti yang akhirnya menerima ya, Jakarta cuma punya patung selamat datang, Bang, nggak punya patung selamat tinggal, jadi siapa aja boleh datang. Asli Jakarta gua. Iya. Oke, jadi ini terkait masalah apa namanya. Jadi akhirnya memang secara Betawi itu siapa. Jadi sebenarnya gue karena keterbatasan kemampuan otak kita nih bertiga tadinya bertambah Kojek ya kan. Gue pikir bakal rada lempeng gitu. Ternyata enggak. Jadi sebenarnya itu bener-bener udah dari jauh ya, dari bener-bener jauh banget. Jadi sebenarnya kalau misalkan ditarik mundur ke belakang, sebenarnya orang-orang Betawi adalah orang-orang sungai. Ya mereka masyarakat sungai. Ya sungai itu terkoneksi dengan laut dan itu menandakan kemudian mereka itu sebagai open society, masyarakat yang terbuka. Makanya peradaban pertamanya mereka kan bikin bandar. Dan bandar itu kan terkoneksi secara mondial ya dengan seluruh dunia dan kita bisa lihat itu koneksinya gitu. Bandar Jakarta. Nah, jadi kalau buat saya memahami Betawi itu akhirnya nggak terlalu kecil dan mengerdilkan. Kalau memahami Betawi menjadi etnik, menjadi darah. Dia itu bukan etnik, dia bukan darah, tapi seperangkat nilai. Ya. Oke. Untuk kita bisa hidup bersama. Nah, itu yang menurut gue itu sangat keren gitu. Dia punya nilai-nilai yang mampu menampung seluruh nilai yang memungkinkan kita hidup dengan cara-cara yang paling modern. Anjay. Tapi kalau orang Betawinya sendiri kayak yang kadang-kadang mengaku dirinya Betawi nih, gue Betawi nih, makin kegencet aja nih Betawi nih, Jakarta udah mau jadi kota global ya, guanya Betawinya sendiri nih nggak ada tempat nggak segala macam. Itu harusnya dijawab dengan apa ya, Bang? Ya harus dijawab dengan advokasi. Iya, dengan meriset
yang dianggap sebagai terbelakang itu apa secara kultural. Nah, kalau secara kultural itu apa karena nggak dapat ruang? Enggak, misalnya. Sekarang banyak tanah orang Betawi itu habis. Iya. Nah, itu yang harus diadvokasi. Artinya orang Betawi dan seluruh yang menganggap dirinya orang Betawi karena itu tanah ruang kebudayaan, maka tanah itu harus diselamatkan. Nah, itu di situ yang menurut saya perjuangan nilai. Oke. Nilai bukan perjuangan oh ya ondel-ondel harus ini bukan, tapi bagaimana orang Betawi itu tetap punya ruang budaya dalam artian tanah begitu ya di dalam kota Jakarta begitu. Artinya harus ada keberpihakan dari pemerintah. Oke. Nggak semua tanah itu orang Betawi itu harus dihabisin menjadikan ruang yang tidak ada kaitannya dengan si orang Betawinya gitu. Nah, ini yang menurut saya nggak ada. Misalnya kuburan dihabisin kayak gitu kan. Jadi Iya cuan, kan? jadi cuan. Atau misalnya orang Betawi kan ada juga orang Betawi pesisir. Ya kan? Sekarang ada gak masyarakat Betawi pesisir itu ketika ada reklamasi, ada PIK begitu, nelayan-nelayannya ada gak? Nah, itu buat saya tuh problem. Karena nggak mungkin kita memproduksi kebudayaan pesisir, kebudayaan Betawi pulau begitu ya, kalau misalnya ruangnya tuh habis. Ya, karena kan sebenarnya kan kita juga bisa belajar kebetawian itu dan apa yang dilakukan orang Betawi itu dari rumah ya Bang, dari rumahnya dia nanam pohon gitu ya. Jadi kan cara hidup itu ditentukan oleh tanah kan. Misalnya orang Betawi gitu. Rumahnya identik pagar pohon, pagar jarok begitu kan. Terus rumah hanya ruang yang kecil dari kebun yang besar begitu. Nah, itu kan artinya arsitektural ruang yang sangat modern, yang tanggap terhadap perubahan iklim. Tanggap terhadap bentuk kota yang mengarah pada kota hijau. Nah, sekarang kalau misalnya itu hanya cukup dengan dikasih gigi balang di mana-mana, apakah itu menjawab? Enggak, buat saya. Bisa di jembatan layang ada gigi balangnya, terus ada jembatan flyover penyeberangan gitu ada gigi balangnya gitu. Jalan-jalan pinggirannya trotoarnya ada gigi. Enggak, cara menjawabnya adalah gimana kita mempertahankan arsitektural ruang Betawi di kota Jakarta. Artinya memberi tempat yang lebih besar pada ruang hijau dan ruang biru. Anjay. Iya kan? Nah, ini problem sekarang misalnya kota Jakarta, ruang terbuka hijaunya menurut Ali Sadikin di rencana tata ruang itu 6585 itu 37,5%, kemudian diubah jadi 30%. Sekarang 10% aja ngos-ngosan. Nah, Arti kan tidak berbudaya Betawi. Itu loh kebudayaan yang harus dicari. makanya yang green coba jangan green pramuka. Bukan taksi doang. Bukan taksi doang. Green taksi. Jadi artinya advokasinya itu menuntut perubahan tata ruang untuk memberi ruang yang lebih hijau. Karena apa? Ya lu lihat aja nama-nama tempat di kota Jakarta mayoritas identik sama pohon. Iya. Ya kan? Jati aja ada berapa banyak Jati? Keramat Jati. Jati Petamburan, Jati Jati Padang, ya kan? Iya. Terus Jati Waringin. bahkan ada hutan kan, hutan kayu, Iya, hutan hutan pitik, panjang. hutan panjang, ya kan? Belum pakai kebun. Kebun Iya. kosong. Berapa Kebun banyak pakai baik. kebun? Iya. Pakai pulau Kebun gadung. Bayangin pohon gadung ada pulaunya, bayangin di Jakarta tuh. Iya kan? Oh, terus belum pakai identik sama air. Berapa pakai rawa? Iya, rawa. Iya kan? Belong. Nah, sekarang ada gak ruang biru, ruang hijau di Jakarta? Udah ada belum, Bang? Habis. Habis. Lu mau ngomongin gabus pucung nyari di mana? Di jidat lu kagak ada, Bos. Susah. Gabusnya lu tanam di mana? Rawanya kagak ada. Anak gua aja udah nggak tahu kali buah jamblang tuh kayak Nah, gimana. itu yang menurut saya perjuangan kebudayaan tuh advokasinya di situ. Kembali kepada kebudayaan kita, identitas kita itu apa? Hijau dan biru. Nah, ini sangat modern dengan krisis iklim hari ini. Itu yang harus dituntut, bukannya dana kebudayaan yang cuma 32M, jauh lebih besar lagi, dan itu harus dikembalikan pada ruang cara orang Betawi hidup. Misalnya di Roblong identik sama petani pohon. Iya, kembang. Kembang gitu kan. Nah, kita lihat tuh dulu bagaimana sih mereka, loh kok sekarang habis tanahnya, kebunnya nggak ada, kebun anggreknya nggak ada. Iya. Nah, itu yang mesti diadvokasi. Iya. Justrunya dulu kalau nggak salah ya Bang, si ngomongin gabus pucung tadi gitu ya. Gabusnya juga sebenarnya itu akal-akalan orang Betawi karena ikannya mahal kan. Ikan yang
ya akhirnya dia pakai ikan gabus yang justrunya banyak. Zaman dulu tuh banyak Iya, ikan iya, gabus. iya. Nah sekarang susah. Kebudayaan itu kan mencerminkan tempat di mana dia tinggal. Iya, iya, iya. Gitu kan dulu kita misalnya ada sayur kembang duren, sekarang nyari pohon duren di mana? Iya. Sambal gandaria, tempatnya masih ada Gandaria gandaria. pohonnya nih. Tapi lu cari pohon gandaria di daerah gandaria, gampangan cari kuntilanak dan gandaria. Sama nyari pocong sekarang gampang. Melinjo aja nggak ada bang, pohon melinjo. Iya. Iya benar. Nah itu ada yang masalah kita artinya. Tanjung Duren. Jadi sebenarnya itu memang area hidup dalam artian memang ada area-area yang sebenarnya harusnya dipertahankan, area hidup orang Betawi yang Bukan area mempertahankan hidup orang Betawi, Bukan. kebudayaan cara orang Betawi Cara hidup. berkebudayaan itu kan tercermin dalam ruangnya. Heeh. Nah ruangnya ini yang harus diperjuangkan. Ya, contoh kayak Abah Idin tadi kan masih mempertahankan. Iya, Bang Iya, Idin ternyata tuh kan lagi paling jual berhasil dia. Bang Idin mengelola paling sungai berhasil. itu paling berhasil, yang paling benar orang Jepang sampai pada belajar kayak gitu. Karena Iya. tanahnya dia ya udah jadi ruang hidup Jadi yang ruang hidup, iya. ruang pembelajaran yang nggak dijual. Mungkin Ya, kalau kayak yang dinawarin mahal banget kali itu. Misalnya kayak Anies gitu kan, tanah diresapkan ya orang Betawi gampang. Dari dulu juga rumah gua seuprit katanya, sisanya buat nadain hujan. Iya kan? Karena sebenarnya itu anti rumahnya orang Betawi anti banjir. Ya karena tanahnya besar dan Ya mereka tahu kan. Iya. Halamannya gede, rumahnya iya, halaman biasa. gede. Nah itu digunain sama Mas Anies sekarang, rumahnya gede, halamannya gede. Nah sebenarnya dia belajar dari hidupnya orang Betawi gitu. Berarti orang Betawi itu adalah menjaga ruang budaya sendiri itu. Ya, Bang. Jaga Harusnya ya, alam. harusnya. Nah kita maksud gue yang misalnya ngaku sebagai orang Betawi, nggak usah pikirin secara genealogis, artinya darah lu gitu kalau dites Betawi itu bukan, enggak. Kalau sekarang udah nggak bisa kayak begitu, nggak bisa pakai cara-cara Hitler. Ya kan Hitler kan Lu begitu, gitu ya. ras Arya gitu iya, kan, iya, kayak iya. gitu ya. Persoalannya adalah kalau misalnya kita ngaku Betawi, sebesar apa ikatan lu sama pentakbiran kebudayaan Betawi itu, Iya. yang bisa jadi modal kita ke masa depan. Ya kalau lu mentakbirkan kebudayaan Betawi nggak menyumbang buat masa depan, cuma berkelahi doang berebutan parkir, ya bubar aja di Betawi. Iya. Itu loh buat gue. Tuh dengerin tuh. Dengerin tuh orang Mas yang kemarin pecah jadi dua. Iya, buat saya itu terlalu kecil. Artinya ada persoalan tentang kesejahteraan, dan kesejahteraan Ya. itu bukan hanya persoalan orang Betawi. Iya. Tapi ada persoalan eksploitasi kelas penguasa yang dapat pajak dari masyarakat yang besar nggak pernah kembali. Aduh itu. Iya, Ya di situ pentingnya si pitung digedor. Oh, dikasih kembangan nih. Kalau gue dulu tuh di rumah nenek gue di Kemayoran tuh gue inget banget ya, kalau sekarang kan tukang cincau juga udah jarang. Kalau dulu rumah nenek gue jadi tempat tukang cincau ngambilin pohon-pohon cincau dari rumah nenek gue. Jadi kan memang ya itu akhirnya bisa kita menghidupi sendiri, bahkan bisa menghidupi orang lain. Nah itulah kebetawian yang ya sekarang udah jarang. Akhirnya berebutan organisasi biar dapat dana hibah aja. Iya. Aduh bang, kalau ngomongin soal nama-nama jalan gitu ya, yang kadang-kadang kan kita juga orang Betawi itu kadang ngasal ngasih nama A, B, C kayak tadi. Max juga Iya, ngomong nemu kuburan, kan, iya. nemu kuburan yang namanya siapa ya, Max? Panci bin gosong. Ya kalau KDM kan Kojek dan Max kan. Boleh tuh, boleh ya. Kita bikin apa kita bikin apa? Ntar kita pikirin. Enggak lo AI lo, Hajar Irfan. Oke, balik ke mertuanya Kojek. Iya. Nah, tapi rumah besar mertua gue itu memang juga masih hajat hidupnya orang Betawi, ada pohon gede, masuk dari pagar ke dalam tuh gede banget gitu. Jadi ya masih mempertahankan itu. Nah, Bang, ketika nama jalan gitu yang ada di Jakarta, selain tadi ada nama Rawa, udah pasti Iya, dulunya Rawa dong. Iya. Udah pasti nah, kalau nama-nama yang kayak misalkan gue sempet dengar istilah kata glodok gitu. Aslinya tuh glodok tuh ceritanya lucu. Gitu, dari grojok air, itu benar nggak sih bang? Iya emang itu pusat air. Kan kemarin lalu? waktu penggalian untuk MRT kan. Iya, ke arah kota ya Etapa sekarang kedua ke arah kota Iya. itu ditemukan kan.
ada pipa-pipa besar Pipa besar. gitu. Dan itu menandaskan di daerah situ memang benar yang bilang dulu itu sumber air untuk masuk ke kota Benteng Batavia. Oke. Air bersih. Itu Iya bikinan siapa, kan? Bang? Makanya di situ ada tempat namanya Tangki Wood kan, Tangki daerah Tangki, daerah Tangki Tangki, kan ya. Ah, iya, Iya. iya, iya. tambang Bedanya air. apa? Iya, Iya, tambangan jadi air. tuh kita bisa lihat nama-nama Daerah tempat Tangki, ya, itu benar-benar. menandaskan itu sumber air. Nah sekarang pertanyaan kalau di situ orang beli air mahal berarti itu ada yang masalah besar. Dan itu ya itu dari air gitu ya, air jatuh glodok iya. glodok gitu ya. Grojok jadi Iya, Temenannya Glodok, banyak tuh Bang glodok. anak tangki itu. Oh itu Ah, historinya ya anak tangki. Iya, karena kan mungkin ya setelah pemerintah melakukan pembangunan gitu ya, kalau dia obrolin sama sejarahnya ya akhirnya kebuka juga tuh sejarahnya kan. Ini kan lagi MRT tahap 2 yang dari HI terus ke Monas terus akhirnya berujung di Kota Tua. Iya. Nah, akhirnya Koja, banyak bukan? hal-hal. Hah? Koja mah nggak dilewatin, Koja dilewatinnya Transformer. Iya, iya, Koja Transformer ya. Dan segala macam berarti sudut ruangnya Jakarta itu penuh dengan sejarah ya Bang. Iya sebenarnya kan yang paling menarik dari Jakarta tuh lapis sejarahnya sangat kaya ya. Jadi kita bisa belajar dari setiap ruang di Jakarta kayak Kojek dari nah cerita soal glodok gitu ya. Ya kita bisa bicara tuh tentang bagaimana diskriminasi terhadap orang Tionghoa gitu. Itu kan ketika habis peristiwa 1740 kan Iya, iya. orang Tionghoa dibunuh-bunuhin ya. Itu kan mereka yang awalnya bebas tinggal di mana aja sekarang dibuatin kampung. Nah, kampung itu di daerah Glodok itu. Nah, itu juga lapis cerita yang lain dari persoalan sumber air ya. Ada lapis yang lain gitu, lapis sejarah tentang perkampungan Tionghoa. Sorry Bang, Pertama. itu yang ada lagunya Jembatan Merah bukan? Jembatan Merah. Jembatan Merah. Iya, yang banyak karena saking banyaknya mayat-mayat orang Wah Tionghoa. ya itu koslet itu. Sejarah koslet. Lu baca buku Jadi apa ada, lu? ada yang bilang kali angke maksudnya gitu. Kalau Banyak bangke. kalau angke ya banyak bangke Oh, bukan ya? atau angke itu artinya merah angki gitu Angki, kan. iya, iya. Enggak, itu dari Tubagus Angke. Oh. Bukannya dari Lu belajar sejarah dari darah, TikTok sih lo. kayak gitu. Karena gue baca buku. Bukunya salah berarti. Iya. Bukunya makanya jangan beli buku bajakan. Lu beli buku fotokopian sih. Jemer dekat Manggarai nu, Jemer Jembatan Merah. LKS. Lanjut Bang, lanjut. Jadi benar-benar sejarahnya tuh berlapis-lapis ya Bang. Ada Iya. dari segi sejarah lain gitu ya Ya sebenarnya kita di kan satu tempat bisa ya. belajar bahwa orang Tionghoa itu, orang Cina itu juga jadi korban dalam sejarah kita. Iya. Jadi dia bukan sekedar cerita-cerita yang seperti kita dengar, dia tuh menjadi perantara dari eksploitasi. Iya. Ya kan? Tapi juga dalam satu masa dia pernah menjadi korban dari diskriminasi kolonial begitu. Nah, jadi itu sebenarnya orang Cina sama orang pribumi itu nggak ada batasnya. Iya. Nggak ada batasnya gitu. Kan mereka kesini nggak bawa bini kan, nggak bawa perempuan. Wah. Iya kan, mereka mesti nunggu tuh sampai abad ke-19 tahun 1800 baru ngeliat perempuan Cina itu yang kakinya kecil gitu ya, diikat gitu kan, kayak di film-film gitu Iya, ya. Baru ngeliat mereka yang ngeliat sirkus gitu, wah kok ada makhluk begini gitu gitu. Nah mereka tuh kawin-mawin dengan orang-orang pribumi dari berbagai macam etnik dan akhirnya melahirkan kebudayaan. Namanya peranakan. Nah, kenallah kita sama kebudayaan peranakan orang Betawi itu. Ya, misalnya kebaya encim. Iya. Nah, itu emang namanya aja encim. Alat musik tehian. Tehian, ya kan, kongahian Ngoles begitu. apel. Nah, iya, jadinya nggak perlu risau kalau misalnya lu pernah dicap Cina lu gitu, nggak masalah, gue Betawi gitu. Ada Cinanya, ada cokinnya gitu. Tuh apa? Dengerin. Bang episode kemarin nih kita kan kedatangan narasumber orang Tionghoa. Ya. Cindopik. Nah ini kita lagi nanyain soal geografis tentang orang Chinese, kenapa sih ada di Jakarta Barat sama Jakarta Utara tuh? Apa Kebanyakan kenapa cerita itu? kenapa tuh? kebanyakan Iya, akhirnya kebanyakan tuh. akhirnya kebanyakan kalau kita ngelihat cindo-cindo itu ya berpusatnya kayak banyak Jakarta Barat terus kadang-kadang atau di Jakarta Utara di Kelapa Gading. Nah akhirnya kenapa terkotak-kotakan kayak gitu, atau tadi tuh yang abang cerita kan dari pembantaian di tahun 17
berapa 40 gitu ya. ya. Nah terus akhirnya dibikinin satu kawasan akhirnya Glodok. Nah Iya. emang begitu. Sebenarnya gimana, enggak sih, enggak identik, baru belakangan aja kan identik dengan PIK gitu Iya. kan. Gading, Ya itu ya. karena ada politik protokol keselamatan. Jadi di zaman Orde Baru tuh pengusaha-pengusaha Cina dan orang Cina itu kan dianggap itu oleh Orde Baru sebagai sapi perahan. Jadi kalau ada konflik-konflik gitu, maka orang Cina itu akan kesawaban, istilah orang Betawi. Karena mereka lah yang mendapat kue ekonomi paling besar begitu. Makanya tuh dipakai oleh Orde Baru tuh orang Cina ini eksploitatif begitu. Dibangunlah tuh jarak itu. Nah, jadi banyak orang Tionghoa yang sebenarnya tersebar di mana-mana di antero Jakarta, dari Bekasi, Ya, di ya, Depok aja ada Iya, tempat namanya iya. Pondok Cina. Pondok Coba. Cina, Iya. Perkebunan tebu paling besar awalnya keresahan orang Tionghoa di tahun 1740-an itu kan di Bekasi. Paling besar gitu kan. Oh, itu di mana-mana ada orang Tionghoa itu di Jakarta. Cuma setelah Orde Baru itu kan setelah peristiwa 65 kan orang Cina dianggap identik dengan komunis. Nah, dibantalin Nah, dah ya. mereka harus ganti nama, Iya. nggak boleh Ada pakai nama agama Indonesianya. mereka yang Iya, iya. yang apa Konghucu. Konghucu gitu. Pokoknya mereka istilahnya harus dinaturalisasi, harus jadi orang pribumi. Ya akhirnya mereka meninggalkan semua identitas budayanya. Jadi mereka sebenarnya ada di mana-mana di seluruh wilayah Jakarta dan wilayah kultural geografinya orang Betawi ya. Tapi mereka udah nggak ngaku lagi sebagai Tionghoa, sebagai Cina. Nah, yang baru-baru ini aja yang muncul di PIK, di Kelapa Gading gitu. Itu identifikasi yang baru menurut saya, yang dipakai oleh kita untuk ngasih identifikasi kawasan itu PIK, Kelapa Gading, tapi juga dipakai oleh pengusaha-pengusaha properti. Kalau lu tinggal di dalam sini lu punya garansi keselamatan, dagangnya kayak gitu. Jauh-jauh. Enak kalau ada ribut-ribut kan kabulnya pakai kapal feri dia cabut. Nama pribuminya apa ya? Ajar Susanto ya. Udah mulai berani ngecengin. Tapi berarti itu akhirnya stereotype aja dan akhirnya pembentukannya gitu-gitu aja Bang. Sebenarnya Cina itu ya luas aja gitu ya, orang Tionghoa luas aja di. Ya sebenarnya nggak ada batas antara orang Cina dengan orang kita gitu loh. Itu diciptakan oleh pemerintah kolonial Belanda karena mereka bilang wah kalau ini nggak dipisah ini akan jadi beban buat kita, jadi masalah Ya begitu. semakin bersatu kan semakin Iya, nyusahin ya. makanya dibuatlah politik, Iya. namanya politik segregasi untuk memisahkan orang Tionghoa dengan orang Cina. Dan itu dipakai misalnya untuk narik pajak, untuk praktek-praktek monopoli ekonomi kayak begitu ya, dagang itu dipakai orang Cina. Nah disitulah kemudian orang pribumi ngelihat orang Cina, loh kok ini lama-lama dia kaya sendiri aja, nggak ini jadi berjarak dengan kita gitu lah, itu diciptakan. Emang itu. sengaja dipitakan. Jadi sebenarnya secara nggak langsung budaya itu memang sangat dipengaruhi oleh dibentuk secara tidak langsung oleh negara ya, maksudnya oleh pemerintah ya. Ya ada politik itu yang kemudian mengkonstruksi sedemikian rupa sehingga bisa terjadi perubahan budaya. Nah di situ pentingnya sejarah. Untuk melawan itu cuma satu, sejarah. Ya kita baca sejarah loh, ternyata sebelum pemerintah kolonial ada itu kita udah produksi kebudayaan bersama. Ya kayak Gambang Kromong itu kan produksi kita bersama. Kok tiba-tiba kita berpisah begitu. Di orang Betawi kan ritus hidup yang paling pentingnya kan ada 3. Nyunatin, ngawinin, matiin. Oke. Matiin ya ketiga ya. Nah yang terpenting itu kan ngawinin. Waktu ngawinin tuh kayak tadi gue jelasin. Bayangin Cina itu yang perempuan dandan besar cara pengantin Cina. Pakai siangko itu. Iya kalau Assalamualaikum, Waalaikumsalam gitu. Iya kan? Dulu pas selesai. Iya gitu kan. Dibuka Yang laki tonggos. dandan besar cara pengantin haji. Pakai jubah panjang kayak gamis. begitu, Gamis. Arab iya betul. kayak Arab banget gitu. Iya. Nah itu kan ngasih lihat loh, kita di pelaminan kita aja tuh, di ritus hidup kita yang paling penting itu ada tempat buat pengantin perempuan kita itu dandan besar cara pengantin Cina. Kok kita sekarang berpisah sama Cina? Iya.
Oh, Misalnya kalau kita lebaran, mayoritas kue-kue di atas meja makan kita bukan kue Arab. Coba lu tanya, nastar itu dari Belanda, kue Natal. Ananastar. Iya kan? Oke. Iya. Kastangel, kue keju. Yoi. Pastel. Lu bayangin di meja makan itu, di meja makan kita yang paling privat itu. Di hari raya orang Islam paling besar. Makanannya korma itu baru dikenal orang Betawi setelah Muhammadiyah besar di Jakarta. Tahun-tahun 20-an. Sebelum itu makan ketupat pra-Islam. Sebelum Islam masuk. Buat menghormati Dewi Kesuburan. Bikin ketupat. Makannya pakai semur. Kecapnya cokin. Yang ngasih nama Belanda semur. Iya. Belanda banget ya semua. Iya, maksudnya itu loh. Untuk menjawab persoalan-persoalan, kok tiba-tiba kita berjarak dengan Kristen, dengan Cina begitu. Itu ya sejarah. Kalau kita nggak ngerti sejarah, ya kita nggak paham bahwa kita nggak punya masalah dengan mereka semua. Bahkan kita misalnya politik tuh, Bang. misalnya politik, bajingan emang. Setuju, Bang. Iya. Ada juga kan yang bilang pemerkosaan massal nggak ada. Iya. Jauh. Pokoknya ada. Iya. Dan kalau kita nih Bang tahunya sekarang nih Betawi gitu, ada Betawi pinggir, Betawi ora, Betawi tengah. Nah, itu cuma dipisahin geografis atau gimana tuh Bang? Gimana bisa tercipta itu? Yang di Bekasi ngomongnya gini, yang di sini ngomongnya gini, di Kemayoran ngomongnya nah itu gimana tuh Bang? Wah, itu orang kampus. Orang kampus. Stadium, Bang. Orang sekolahan. Oh, sekolah. Gimana mau kalau di kampus ini gimana mau mikir kayak begini? Iya tuh temannya Sidul, anak sekolahan ya. Iya. Oh, itu yang bikin seperti itu. Jadi orang sekolahan kepengen paham Betawi itu gimana. Maka dibuatlah klaster untuk memudahkan membaca. Orang Betawi klasternya ini dibagilah. Oh, klaster yang pinggiran nih. Iya. Dari cara mereka berbahasa, Dari tesis kali ya. Orang Betawi pinggir. Oh, beda nih cara berbahasa dengan orang Betawi tengah. Menurut mereka orang sekolahan. Oh, ada lagi yang orang Betawi pesisir. Oh, ada lagi orang Betawi pulau. Nah, jadi ini asal usulnya dari upaya memahami orang Betawi. Waktu zaman Ali Sadikin nanya, orang Betawi itu berupa-rupa, Pak. Bahasanya punya sub-sub dialek, yang di pinggir, beda yang di tengah, kebudayaan yang berkembang. Kenapa kalau di tengah kok dekat dengan Tionghoa, dekat dengan Islam kayak begitu. Kalau yang di pinggir kok ada kayak ondel-ondel gitu. Itu kan kebudayaan pra-Islam kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi itu alat untuk ngebaca sebenarnya. Nah, tapi kan sekarang nggak berlaku. Yang dari tengah karena gusuran di Tanah Abang akhirnya mental ke Sawangan. Jadi kita denger lah orang yang ngomong tengah di daerah pinggir. Iya kan? Lu aja jauh mentalnya Nah, sono. yang lebih parah lagi pemerintah. Pemerintah kan otaknya apa segede kacang nih. Kacang. Amuba. Dia bikin kan nih sekolahan. Lalu dibikinlah pendidikan, ya kan? Nah, dalam pendidikan ini dibilang ya, yang sekolah di kawasan Jakarta harus ada muatan lokal. Ya. Nah, yang di luar Jakarta, di Jawa Barat harus ada muatan lokal juga. Salah satunya belajar bahasa. Lo bayangin orang Bekasi belajar bahasa Sunda. Iya. Orang Tangerang belajar bahasa Sunda. Gua Mendingan Tangerang. berkelima kuntilanak kan. Gua Tangerang masih ada pelajaran bahasa Sunda, Nah Bang. Dulu, iya, Bang, itu 90-an. konslet. Kalau gua jadi lu gua demo. Iya, ini cleansing etnik. Iya. Itu cleansing etnik itu. Itu jahat sekali itu. Nah, tapi itu nggak disadari. Karena nggak ada yang bicara kan, nggak belain itu. Lu bayangin aja ponakan gue tuh tinggal di Depok harus belajar bahasa Sunda. Ora danta pisan. Nah, orang Bekasi coba gimana tuh caranya? Muara Gembong sana. Semua orang Betawi semua. Nah, itu artinya pemerintah tuh nggak paham.
ada geografi administratif, ada geografi budaya. Kalau persoalan bahasa tuh maksudnya bukan administratif, emang lu kawin? Kenapa ngelihatnya ke dia, Bang? Jangan terbangnya tinggi dong. Dan multikultural. Inklusif Apa aja, nih. apa aja. Coba apa nih? Coba. Terakhir Tionghoa. Dia sama Tionghoa. Coba udah berapa aja, etis apa coba? aja? Iya benar-benar. Berapa etis coba? Iya benar-benar. Berarti dia paling Betawi, Bos. Lahir batin. Inklusif. Sampai go internasional, Bang. Yang pertama. Yang pertama Banten. Oke. Yang kedua Minang. Yang ketiga yang kedua Malaysia, Melayu. Malaysia. Malaysia. Yang ketiga Minang. Yang ketiga Minang. Keempat. Yang keempat Minang lagi. Yang terakhir nih. Yang kelima ada Madura. Oh, ada Madura. Oke. Terakhir Emprot ayam dong. Pontianak sama Solo. Oh bagus lah. Bagus, ini baru Berarti inklusif. dia pendalaman Betawinya Iya. bagus dia. Bijinya tapi yang dalam. Bijinya yang dalam. Masih untung punya biji daripada enggak. Tapi itulah orang Betawi ya. Orang Betawi kan juga dikenal orang yang gampang nongkrong, bercanda, Iya. menghibur diri. Nah, itu kenapa tuh, Bang? Demen Iya, Bang. bercanda, demen ceng-cengan kayak tadi tuh kenapa? Ya Cair karena aja dia gitu. kosmopolitan. Anjay. Ya dia masyarakat bandar. Ya ketemu aneka macam orang. Iya, iya. Ya pergaulan menjadi penting di situ. Nongkrong Jarak ngobrol ya. deket kan. Itu. Kalau nggak salah gue pernah ngelihat Salah pasti lo tadi salah soalnya. di interview lu di YouTube ya lu menyamakan orang Betawi dengan New Yorker ya, Bang. Iya, salah satu aspeknya sebenarnya. Jadi ya kalau New Yorker itu kan pengakuan ya terhadap apa satu entitas bersama begitu. Lu asalnya dari manapun, ya itu pernah ditiru sama Bang Ali. Bang Ali dulu ngelihat misalnya, ini di dalam kebudayaan Betawi kita melihat banyak nilai yang bisa kita pakai. Misalnya ondel-ondel gitu. Kan lo bingung kan? Di mana-mana ada ondel-ondel dulu di zaman Bang Ali di depan pintu kelurahan. Makanya tapi sekarang orang ngertinya oh ya harus ada pertunjukan ondel-ondel. Dulu Bang Ali itu menghadapi fenomena mandor kawat, kerja kendor, main korupsinya kuat. Anjay. Iya, benar Bang. Iya. Mandor kawat benar. Kan banyak yang tangkep tuh. Bukan kartu kaca bukan. Bagiin Mandor makanan kawat, iya. ketangkep. Masih relate banget. Bagiin paspor ketangkep. gitu. Padadan. Itu raja dong. Itu harus belajar Bang Ali. Bang Ali ngeliat, oh ini ondel-ondel dicarilah. Kenapa? Oh ondel-ondel tuh rupanya alat penangkal setan. Oh. Iya, jahat ya. di kantor-kantor Pemda DKI banyak sekali setan. Gitu. Dari kelurahan, kecamatan harus lu pasangin ondel-ondel supaya tuh setan pada kabur. Iya. Itu maksudnya zaman Bang Ali itu. Cuman kayaknya nggak mempan sekarang ya. Gak mempan, Bang. Iya. Heeh. Bukan Kang Mempan kadang mau nyoba aja masang gitu. Kan ondel-ondelnya diusir. Dirazia. Ondel-ondelnya sekarang bawa ember kecil gini Bang, puter. Iya. Sian. Karena dia tahu buat ngusir setan. Heeh, jadi setan ngusir tuh. Dan setannya sekarang ngusir. Itu bahaya nggak ngerti kebudayaan. Iya. Iya. Iya berarti selama ini sebenarnya tuh kita salah. Kita kan berusaha dengan kemampuan otak kita yang dangkal. Kita juga kita akuin lah. Otak kita juga tidak jauh dari pemerintah lah. Sama kecilnya. Banget. Ente tuh terkontaminasi. Makanya insaf lah wahai saudara. Berarti kalau kita mau demo gak usah bawa orang, bawa ondel-ondel aja tuh ya. Ya udah besok kita taruh di sini udah. Ngusir jahat, kan ngusir Max dong berarti. Nggak bisa. Bijinya inklusif. Lu gimana? Nempel ya. Iya, ini yang benar-benar namanya kebudayaan, budaya sungai. Dari ujung ke ujung dicobain. Oh, anak sungai. Anak Iya, sungai. anak sungai. Berenangnya jago. Buaya. Ini baru bener konsep buaya. Ya kan buaya kan setia kalau di air. Iya. Kalau di darat Iya, coba cara ngomong buaya kalau kambing me, sapi mo. Kalau buaya gimana? Kamu dimakan belum? Kakak, gua Kalau ibu
Gua udah pernah lihat buayanya soalnya malamnya. Ke atas aja yuk. Kamar mandi kosong. Kamu udah makan bukan? Nomor kamar berapa? Bang, ini kan digembar-gemborkan Jakarta sebagai kota global yang berbudaya. Menjelang 500 tahun. Nah, itu hitungannya 500 tahun yang dari mana itu, Bang? Nah, Apa? 500 tahun Jakarta. Nah, itu Ya, lu hitungannya tanya Rano Karno dong, kan Rano Karno temen lu. Mampus. jawaban gue cuma gini. Aduh, sial. Si JJ. Gimana tuh Bang menghadapi Jakarta kota global yang berbudaya? Menurut Abang tuh seperti apa? Emang udah yang dilakukan pemerintah tuh ya ini kota ini mengglobal tapi budaya tetap dijalanin atau seperti apa? Dan ngitung 500 tahunnya itu dari mana? Ya kemarin kan Pak Rano itu udah ngomong sejak dulu emang Jakarta global, Global ya? Betawi itu global, Iya. artinya dia sudah paham itu. Nah, apa hubungan globalisme dengan kebudayaan itu yang menurut gue tuh jadi penting. Iya. Nah, jadi dia harus bikin mapping kebudayaan apa aja yang bisa jadi modal dari Betawi itu Iya. untuk jadi kebudayaan baru. Misalnya arsitektural ruang orang Betawi yang identik dengan hijau dan biru, nih balik lagi ke omongan awal. Iya. Itu harus jadi identitas arsitektural ruang orang di Jakarta. Artinya harus tercermin di RT RW. Artinya ruang untuk yang hijau dengan yang biru harus besar itu. Iya. Ya kan? Nah, kalau itu nggak tercermin, ya kita nggak artinya Jakarta kota global berbudayanya gagal buat saya gitu. global doang. Globalnya doang ya, berarti. Ya gombal kan berarti. Global ya. Iya, itu satu aspek ya Iya. buat saya. Dan misalnya kedua, kampung. Kan Jakarta itu yang memproduksi kebudayaan Betawi itu kan orang kampung. Bukan yang disebut orang gedongan. Dalam ceritanya Ida Sima kan orang gedongan tuh mengacu kepada Tuan Willem, Tuan Belem, Tuan Iya, Putih. iya, iya. Orang kebudayaan kulit putih itu di sini memproduksi markas dagang. Oke. Nah, dalam markas dagang itu ideologinya duit. Oke. Nggak memproduksi kebudayaan, dia hanya memproduksi duit. Cuan. Iya. Nah, kampung-kampung itu lawan dari produksi kebudayaan dari Kamar dagang. kamar Orang dagang, putih. markas dagang Markas itu. dagang ini. Makanya Antitesisnya. memproduksilah kebudayaan-kebudayaan yang against atau melawan kebudayaan yang semuanya dihitung dengan uang, dan akhirnya bahkan ruang yang buat orang Betawi itu bukan uang tapi tempat berbagi, bukan hanya untuk hunian yang namanya manusia, tapi juga ekologi. Jadi bukan hanya emansipasi tapi juga ekosipasi. Bayangin coba, lu ruang berbagi dengan air dan dengan pohonan. Lah bagi yang orang ngomongnya cuan-cuan mulu, kagak ada pohonan, kagak ada air, semuanya harus ditambang. Makanya sekarang udah pada hilang semua. Gitu. Bola Ini siapa? hilang. Mika jadi kecilin. Masa dikecilin ngomong gitu. Kayak itu. Itu yang penting buat saya itu. Buat saya tuh yang penting itu kita harus paham tentang sumbangan kebudayaan Betawi itu. Harus tercermin itu kalau mau jadi kota global. Karena apa? Global itu sekarang terancam krisis. Iya. Perubahan iklim, dan jawaban seluruh kota di dunia yang mau jadi kota global cuma satu, jadi kota hijau atau kota biru. Persoalan besar di Jakarta masih kota abu-abu, aspal dan beton melulu. Nah, itu loh. Bang, gue udah problem cerita besar. nih. Ini nyata nih, beneran nih. Iya. Pas malam Jumat gue kemarin perform ya. Iya. Itu ada orang Bali datang pertama kali ke Jakarta. Iya. Tapi umurnya udah tua. Karena anaknya mau PKL, dia harus nyari kosan buat anaknya kan. Konsepnya tuanya seberapa sih lu? Iya 40 hampir gocap lah. Cewek nih sendirian, ibu-ibu nih. Oh, Dia ke Jakarta nih. Pertama kali orang Bali, tapi pertama kali ke Jakarta juga. Orang Bali pertama kali ke Jakarta. Mendarat di Soekarno Hatta. Dia nanya sama tukang taksi, "Pak, itu kok kabutnya tebal banget ya Jakarta jam 8 pagi di Soekarno Hatta di Jakarta nih." Kabut itu. Ya makanya kan orang Bali pertama kali ke Jakarta. Iya. Bukan Bu, itu mah Polusi. memang polusi Bu. Iya. Dia ketawa dong.
Yang kedua apa ya? Kok di sini mataharinya kok kayak nggak berwibawa ya? Ketutupan Iya, polusi. polusi. Jadi kalau di Bali kan bening gitu ngeliat matahari tuh kayaknya keren. Di sini nggak ada api wibawanya, nggak ada. Tapi si ibu-ibu itu bening. Kosannya jadi cariin lo. Jadi ya tadi ruang hijau dan Iya, birunya makanya udah tadi, nggak ada. akhirnya Biru-birunya kembali lagi. kolam sepa kali ya. Wah, dulu masa jadi delta. Jadi itu ya yang harus kita jaga lagi gitu. Nah, ini kan akhirnya menjadi PR ya, dalam artian maksudnya gini ya. Kalau kita mau berharap sama pemerintah lah gitu kan agak susah banget ya. Nah sebenarnya tuh buat kita nih akhirnya mungkin untuk pertama kali dalam podcast ini gua rasa kita nggak perlu nanya sebenarnya orang Betawi itu siapa ya? Apakah gua, Max, Kojek ataupun si Ajer itu orang Betawi apa bukan gitu? Menurut gua udah terjawab sangat jelas. Pertanyaannya sih gini, gimana akhirnya ini kan PR-nya kan ternyata sangat besar ya. Gimana akhirnya Betawi kita bangga nih. Max bangga dengan Betawiannya, gue juga bangga dengan Betawian gue, Kojek juga sama. Ya kalau Ajar masih kita pertanyakan juga kan. Tergantung. Akhirnya apa sih yang bisa kita lakuin sih sebenarnya? Apa yang bisa kita, karena kan yang bisa kita lakuin cuman ya dari diri kita dan sekitar kita doang nih sementara waktu ini nih. Sampai akhirnya mungkin ada pergantian gitu atau ada sebuah harapan podcast baru lah. Apa yang kita bisa lakuin sebagai anak muda Betawi? Ya rayakan dong nilai Betawi. Tuh. Iya, rayakan misalnya Betawi itu identik dengan ruang hijau, ruang biru dan itu kebudayaan Betawi yang bisa menjawab tantangan global. Ya sebisa mungkin di ruang yang paling personal kita tampilkan itu. Action tapi tetap. Iya. Harus action ya, Bang. Bukan Iya. cuma bacot Nah, doang. kedua misalnya tantangan masa depan yang penting juga kan toleransi. Iya kan? Nah, tadi kita udah cerita bahkan di ruang yang paling privat orang Betawi Lebaran yang namanya Islam tuh makanannya mayoritas makanan Kristen atau makanan Cina. Toleransinya besar. Iya. Oke. Nah, terus di ruang yang paling sakral ketika orang Betawi ngawinin gitu ya, itu simbolisasi dari toleransi. Kan banyak kota-kota di dunia sekarang nggak sanggup bertoleransi. Ya. Iya. Nah, di mana ada toleransi itu, di mana ada ruang hijau, ruang biru itu, ya ada di kampung. Ya kampung itu yang harus jadi reaktor kayak Tony Stark gitu ya. Reaktor perubahan kita ke masa depan itu di kampung. Kampung itulah aset paling besar kita. Karena hanya di kampung lu bisa hidup demokratis, toleran, nggak bisa kan di tempat lain. Iya kan? Ya kalau misal lu masuk ke satu ruang misalnya, ya lu beli tanahnya aja, beli ruangnya di situ udah berapa? Kayak hitung itu. Iya. Wartegnya harganya berapa gitu? Nggak ada itu. Lu nggak bisa ketemu orang yang nggak seragam sama lu. Tapi kalau di kampung kan lu ketemu orang yang berupa-rupa. Benar. Kampung Ambon, Bang. Misalkan kayak gue dulu tinggal di Sunter ya, gue punya temen namanya Vian, terus kita manggilnya karena dia Chinese kita manggilnya Ahong. Itu biasa-biasa aja. Terus ada si Muhammad, terus kita manggil, Rap lu mau kemana Rap? Nah biasa-biasa aja. Nah kenapa itu sekarang jadi masalah ya? Nah iya, artinya kita jangan kita harus ingat slang menurut saya. Slang itu kan album pertama yang sangat terkenal judulnya apa? Kampungan. Tapi setelah jadi stafsus, saya lihat di stasiun kereta. Jangan buang sampah sembarangan, dasar kampungan. Nah, kita harus jadi slang yang pertama, generasi birunya. Generasi biru. Kecuali masih tanpa 13. putau tapi ya. Katanya kalau sekarang udah kembali ke setelan Merayakan awal Bang. kampungan gitu. Ya bagus, sudah insaf. Iya, kan ada Republik Pupu Papa. Oke. Benar. Karena memang akhirnya yang bisa dirubah memang akhirnya ya dari kampung ya, karena faktor itu fleksibilitasnya, terus kemudian akhirnya bagaimana bisa hidup berdampingan satu sama lain, ya memang akhirnya bisa dimulai dari lingkungan makanya yang kita kan punya. sekarang lagi rame dirayakan penggunaan istilah kampung kota, bahwa lu menggunakan kata kampungan tuh keliru. Karena cara hidup berkota yang kosmopolitan, yang modern, yang aktual, yang bisa menjawab tantangan global
dan seluruh budaya global tuh ada di kampung. Anak gangan berarti Bang. Iya, Wah. misalnya kebersamaan, solidaritas, lu nggak bakal nemu kalau nggak di Kalau kampung. nggak di gangan. Iya benar. Lu ketemu di Indomaret harga bisa ditawar nggak bisa. Tapi kalau di warung Batak, Iya, di iya, warung warung Padang Madura. bisa. Gua punya duit nih 15.000 ya bisa. Dia Bang jadi nape ke 15 yang penting ada deh Bang. Iya, itu namanya sosialisme. Iya. Iya, solidaritas itu. Ngerti kita, oh lu lagi kesusahan gitu. Nah, itu pentingnya kampung buat saya. Benar. Berarti Itulah Betawi, semua kampung di Jakarta ya Betawi, itu nilai Betawi, itu nilai Jakarta. Dan itu nilai Indonesia. Makanya ada yang bilang di Jakarta Tuhan menciptakan orang Indonesia. Anjir. Dengan lebih dulu belajar jadi Betawi. Gitu. Kenapa warna cat rumah orang Betawi kebanyakan hijau tuh ya? Simbolik banget berarti Bang ya. Nah, iya, bukan hanya Islam ya, tapi juga pentingnya ruang hijau. Alam. Ya. Itu tergambar berarti di rumahnya ini ya Babe. Ya. Di ular bulu keket juga gitu. Pucuk kecuali di hijau ada Ka'bah lo kayak 3 berarti. Bokap gua Bang. Iya. Kalau udah tambang jadi beda lagi. Pesan terakhir Bang, pesan terakhir buat teman-teman BTW yang nonton Bang. Iya. Buat anak-anak Betawi nih. Iya. Pesan terakhir Abang Mbak buat enak generasi langsung ngomong sekarang. pesan terakhir. Gila lo. Emang mau udah ya? Masa lu gitu bilang tamu pesan terakhir. Pesan buat anak-anak Betawi gitu loh. Gak sopan Gua lu, mau Bang. pesan nasi padang tadi disuruh pesan Parah lu. Entah mau Kata mau hukuman mati kali. Aduh, ya tapi kan ini Jakarta bentar lagi menjelang ulang tahun. Iya. 499 nih. Hah? Kalau dihitungannya 499 karena tahun depan 500. Kode alam tuh bagus Gope, tuh. gope. Pasang ini. Pasang deh, pasang. 499 lagi gimana deh ini buat para penonton BTW in the Hood gitu, buat anak-anak Betawi juga Bang. BTW Indahoy. Kita kudu gimana nih Bang? Kita kudu Apa? gimana Ya. untuk menghadapi ini kota global yang Ya berbudaya? kita bisa jadi in the hood ya, bersaudara itu kalau kita ngerti akar persaudaraan kita. Hmm. Akar persaudaraan kita tuh bisa Betawi, bisa Jakarta, bisa keindonesiaan. Tapi lu nggak bakal bisa jadi saudara kalau nggak ngerti nilai apa itu Indonesia, apa itu Jakarta, apa itu Betawi. Jadi belajar. Iya. Karena lu nggak pernah belajar kan, nggak rasa jadi orang Betawi. Karena mentang-mentang lu diberanakin aja, lu bisa sini. klaim lu jadi Betawi. Iya. Iya. Lu Bener. klaim aja jadi orang Jakarta, padahal lu nggak pernah belajar apa itu Jakarta. Lu klaim aja jadi orang Indonesia, padahal lu nggak pernah belajar jadi orang Indonesia. Nah persoalan terbesar aja, lu nggak mau belajar, makanya mulai belajar lah jadi orang Indonesia, Susah soalnya, jadi Bang. orang Jakarta, jadi orang Betawi. Kalau nggak mau belajar, ya udah lu pergi aja ke Mozambik sana, jadi orang Ikro. Mozambik. Ikro Bang, sulit. pertanyaan lagi terakhir. Lu doyan kerak telur gak? Ya Allah subhanallah wal. Lu tuh enggak apa ceritanya ya, Lu doyan tanya. kerak telur gak Bang? Ya doyan. Doyan, oke. Ya Gue sempet mau awal-awal gue bikin podcast gue sempet mau berantem pukul-pukulan sama dia. Gara-gara dia bilang kerak telur tuh makanan turis. Makanan turis kenapa emang? Karena cuman ya orang mie makan kerak telur gara-gara di PRJ lah. Kalau justru ya terus gue sempat cerita lah itu dia justru makanya kita sebagai orang Betawi justru lo harus bangga bahwa kita punya kerak telur. Karena kenapa? Gue sedih gue misalkan kayak contoh nih gue ke PRJ, yang PRJ orang jualan kerak telur orang mana mah? Orang Banyumas, orang Bantul gitu. Tapi minimal ya udah ada kerak telur. Kalau deh enggak, itu mah makanan turis buat dia. Mau berantem dulu. Gampang kan anak barang Betawi kan gitu, pokoknya berantem aja dulu. Pukul aja dulu. Pukul aja dulu. Ntar juga bayaan. Iya. Yang penting kan kita satu kampung. Kampungnya di Indahut, makanya sesuai lah nama kita berarti BTW Indahut. Jadi kalau mau belajar toleransi, ya nonton deh BTW Indahut. Dan jangan lupa subscribe ya. Iya. Kalau begitu kita pamit undur diri. Gua Irfan. Gua Maxi. Pokoknya. Saya Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mitra MBG.